Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu kaidah Quran, kaidah Qur'aniyah yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun kita ya. Kenapa? Karena dalam hidup ini banyak sekali perkara-perkara yang kita cita-citakan, yang kita harapkan, yang kita impi-impikan ternyata tidak kita dapatkan, bahkan berbalik. Kita ingin angin berhembus ke arah utara, ternyata angin berhembus ke arah selatan. Dan masing-masing kita punya pengalaman-pengalaman pribadi yang dimana kita sudah berusaha, sudah kita siapkan, ternyata tidak tercapai, malah berbalik. Maka Al-Quran memberikan kaidah dalam yang terkait dengan hal ini, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam dua firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sementara kalian tidak tahu. Dalam surat Al-Baqarah, dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian tidak suka dengan istri kalian, namun bisa jadi di balik ketidaksukaan kalian tersebut ada Allah jadikan banyak kebaikan. Ini dua ayat yang maknanya sama, bahwasanya jika kau membenci sesuatu ternyata bisa jadi di balik itu ada banyak kebaikan. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita enggak pernah sedih, enggak pernah nangis ya? Kita semua pernah sedih, kita semua pernah nangis. Itu menunjukkan ada sesuatu yang kita tidak suka terjadi bagi kita. Rencana kita kandas di tengah jalan ya. Dan itu sering kita alami. Dan ini adalah tabiat kehidupan. Kehidupan memang demikian. Siapapun orangnya, apakah dia presiden, apakah dia raja, apakah dia pejabat, pasti terkontaminasi dengan namanya kesedihan, kekhawatiran. Kehidupan yang tanpa kesedihan, tanpa kekhawatiran cuma di surga sana ya. Ya, la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kalian masuk surga tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada kesedihan sama sekali. Oleh karenanya ucapan penghuni surga ketika pertama kali menginjakkan kaki di surga, apa kata Allah? Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami segala bentuk kesedihan. Sungguhnya Rabb kami adalah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi balasan yang terbaik. Jadi ketika penghuni surga meletakkan kakinya di surga, mereka tahu segala kesedihan sirna tatkala itu, segala bentuk kesedihan. Di surga apa yang kita lihat semuanya kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Sungguhnya orang-orang yang baik di surga sana, mereka di dalam kenikmatan, di atas dipan-dipan mereka memandang. Kata para ulama, semua yang mereka pandang mendatangkan kebahagiaan. Tidak ada apapun yang mereka pandang kecuali mendatangkan kebahagiaan. Kata Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau di surga, kau lihat semua yang kau lihat adalah kenikmatan. Lihat ke atas bahagia, ke depan bahagia, ke kanan bahagia, ke kiri bahagia, ke bawah bahagia. Semua pemandangan kebahagiaan. Di dunia tidak demikian. Betapa sering kita melihat sesuatu yang membuat kita sedih. Betapa sering. Ya, betapa sering kita menangis. Dan itu adalah tabiat kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada metode yang Allah ajarkan agar kita senantiasa ya husnudzon kepada Allah,
berbaik sangka kepada Allah jika kita mengalami apa yang tidak kita sukai, yaitu firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau menjadi sesuatu ternyata itu baik bagimu. Makanya dikatakan oleh para ulama, al khair khairatullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Khairut tadbir tadbirullah. Yang sebaik-baik pengatur, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebentar Ibu ya, mohon maaf. Ini kekasih jadi tidak bisa karena meskipun saya sudah tidak ada bunyinya tetap aja bunyi. Sudah diatur dari sananya. Baik. Jadi maksud saya ini kita perlukan dalam kehidupan kita bahwasanya apa yang Allah pilihkan buat kita itu yang terbaik. Namun bagaimana caranya bisa demikian? Karena kenyataan tidak semua yang Allah takdirkan pada seorang hamba kemudian baik baginya. Terkadang keburukan, terkadang istidraj, terkadang hukuman, terkadang azab. Nah, bagaimana caranya kalau kita mendapati hal yang tidak kita sukai ternyata di balik itu pasti kebaikan, pasti 100%. Ada caranya. Nanti akan kita bahas di akhir pengajian. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan penerapan kaidah ini dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan banyak kisah dalam Al-Qur'an yang di mana ternyata Allah membawa kebaikan kepada seorang hamba dalam bentuk musibah-musibah. Demikian juga nanti kalau ada waktu kita akan bahas dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan beberapa kisah ya, yang merupakan penerapan dari kaidah ini. Bahwasanya bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Di antaranya misalnya terkait dengan syariat, Ketika pertama kali disyariatkan jihad fisabilillah, sahabat merasa berat. Kata Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan bagi kalian untuk berjihad. Padahal itu dibenci oleh kalian. Secara tabiat manusia tidak ada yang suka namanya berjihad, mengangkat senjata, kemudian berperang melawan musuh, bisa menang bisa kalah. Itu pun letih, menang pun bisa jadi dalam kondisi terluka-luka. Intinya sahabat pertama kali disyariatkan jihad untuk membela Islam dan kaum muslimin karena mereka diserang, maka dibenci bagi mereka. Tapi Allah berkata, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata baik bagi kalian. Dan ternyata benar. Ketika disyariatkan jihad, maka sahabat bisa membela diri mereka, mereka tidak lagi diintimidasi, disiksa oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir ketika itu, sehingga mereka bisa mempertahankan harga diri mereka, bahkan mereka bisa memperluas ya kaum muslimin, banyak orang yang masuk Islam dengan mengangkat pedang membela diri mereka. Ternyata di balik hal yang mereka benci itu baik bagi mereka. Kisah berikutnya juga terkait dengan perang dalam surat Al-Anfal. Allah berfirman tentang kisah perang Badar. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ketika Allah mengeluarkan engkau wahai Muhammad untuk berperang dalam perang Badar, dan sungguhnya sebagian kaum mukminin dari kalangan para sahabat ada yang tidak suka untuk ketika berperang. Ini kisahnya bagaimana? Kisahnya secara singkat, kaum muslimin diusir dari kampung halaman mereka dari Mekah, sehingga mereka harus berhijrah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan tanah mereka, sehingga tanah mereka, rumah mereka dirampas oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Sehingga mereka harus berpindah, mereka ada yang dibunuh, dan bahkan kaum musyrikin membuat sayembara, siapa yang bisa bunuh Muhammad dapat 100 ekor onta. Sehingga sahabat pun harus pergi. Ketika mereka tinggal di Madinah, terjadilah perang kecil-kecilan di antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, karena mereka yang dahulu menyiksa, membunuh, merampas. Maka tidak mengapa dibalas. Udzinal ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Tidak mengapa Allah mengizinkan untuk membalas, tidak ada masalah. Dan secara hukum duniawi juga kalau seorang dibunuh boleh balas enggak? Boleh. Seorang dirampas boleh balik mengambil hartanya enggak? Boleh. Nah, suatu saat datanglah kabar kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Sufyan datang dari Syam. Syam itu dari atas. Jadi kalau kita peta dunia,
Mekah di selatan, kemudian di atasnya utara Madinah, kemudian Syam, sama maksudnya Palestina dan yang lainnya. Nah, orang Mekah mereka jualannya di mana? Jualannya di Syam sana. Kalau jual mereka kan berdagang. Kalau mereka mau balik ke kota Mekah, mereka harus lewat Madinah. Karena Madinah terletak antara Mekah dan negeri Syam. Faham sampai sini, Ibu? Paham tidak? Paham ya? Ini bukan pelajaran SMA ya. Ini masih insyaallah. Ini pelajaran apa? S3 ya. Ibu-ibu ya, berat. Baik. Akhirnya ketika mereka mau balik lewat, Rasulullah mendengar ada kafilah dagang Abu Sufyan. Maka Rasulullah kasih semangat, itu Abu Sufyan sedang bawa harta orang Quraisy. Ini lagi perang nih. Kita ambil harta tersebut karena harta kita sudah diambil sebelumnya, rumah kita diambil semuanya. Kebetulan Abu Sufyan lagi bawa 200 kg emas. Banyak atau sedikit? Banyak, bukan 200 gram, 200 kilogram lagi lewat. Kemudian pasukan yang pengawal cuma 40 orang, tidak banyak. Maka Rasulullah mengatakan, ini kafilah, ayo kita hadang. Maka ketika itu para sahabat cuma sedikit, 315, ayo keluar. Ada sebagian minta izin, ya Rasulullah saya pulang dulu ambil onta. Kata Rasulullah enggak usah, yang siap aja jalan sama saya sekarang. Karena lawan kita cuma sedikit. Maka keluarlah Nabi SAW dan para sahabat. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Keluarlah dari Madinah menuju Badar, jaraknya sekitar 130 km. Dengan jumlah pasukan 315 atau 319 orang. Di tengah jalan Abu Sufyan tahu bahwa Muhammad dan kawan-kawannya akan menghadangnya. Abu Sufyan masih kafir. Maka Abu Sufyan kirim surat kepada Abu Jahal minta pertolongan. Maka Abu Jahal ngamuk, dia bawa 1000 orang dengan pasukan, dengan full power, dengan semua kekuatan dia datang. Dan akhirnya Abu Sufyan mulai kabur. Datanglah berita kepada Nabi dan Nabi sampaikan, kita ada dua kemungkinan, lawan Abu Sufyan atau lawan Abu Jahal. Kira-kira kalau kita di posisi sahabat, kita pingin lawan siapa? Abu Sufyan lah. Cuma 40 orang bawa emas 200 kilo. Abu Jahal 1000 orang bawa senjata semuanya. Pilih mana? Kita cuma 315. Kalau lawan Abu Sufyan kita berlipat-lipat ganda jumlahnya. Lawan Abu Jahal kebalikannya, pasukan Abu Jahal 3 kali lipat. Maka ketika itu sebagian sahabat tidak ingin melawan Abu Jahal. Mereka berharap agar melawan Abu Sufyan. Kata Allah, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Ketika Allah janjikan kalian akan pasti menang, sementara kalian berharap kalian melawan Abu Sufyan. Ceritanya demikian. Jadi para sahabat tidak suka lawan Abu Jahal, maunya lawan Abu Sufyan. Tapi ternyata Allah takdirkan lain. Akhirnya Abu Sufyan lolos. Akhirnya sahabat harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal 3 kali lipat. Abu Jahal itu maksudnya apa? Goblok. Abu Jahal maksudnya Abu Goblok gitu. 3 kali lipat. Lawanlah mereka perang dan mereka tidak suka sebenarnya awalnya, ternyata mereka menang. Dan subhanallah, perang tersebut disebut dengan Yaumul Furqan, perang Badar, hari pembeda abadi yang dikenang oleh kaum muslimin sepanjang zaman. Pembeda antara kebenaran kebatilan. Orang ikut serta dijamin surga, bahkan surga yang tinggi. Apakah dibandingkan dengan cuma 200 kg emas? Tidak ada bandingannya. Ternyata wa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata lebih baik bagimu. Paham ini? Jadi ayat ini terkait dengan perang Badar di antaranya. Lihatlah, dengan perang Badar maka kaum muslimin menjadi jaya, orang-orang kafir mulai gentar kepada kaum muslimin, kemudian jadi hebatlah karismatik mereka menjadi naik. Ini terkait dengan syariat. Maksud saya bagaimana Ibu? Maksud saya kita dalam hidup ini terkadang ada syariat yang menurut kita enggak cocok. Jiwa kita tidak, ini kok begini sih. Tapi hendaknya kita tunduk sebagaimana sahabat ketika dikasih syariat jihad dia tidak suka. Tapi ketika dia tunduk dengan syariat ternyata lebih baik bagi apa? Bagi mereka. Saya tahu ibu-ibu punya banyak keinginan. Tetapi ternyata berlawanan dengan syariat. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ibu nurut aja ya, nurut aja. Insya Allah yang terbaik. Selama kita menjalankan syariat karena Allah, yang terbaik. Contoh Rasulullah SAW misalnya melarang la'anallahu al-washimah wal mustawshimah, ya, wal wasilah wal mustawsilah, wan namisah wal mutanammisat, ya, wal falijah wal mutafallijat.
lil husni al mughayyirati li khalqillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta untuk menyambung rambut. Ya sanggul ya. Allah melaknat wanita yang mentato dan minta untuk ditato. Dua-duanya dilaknat. Allah melaknat wanita yang mencukur alis dan minta untuk dicukur alis. Allah melaknat wanita yang mengkikir giginya. Zaman dahulu wanita kalau giginya tumpuk kurang bagus maka dikikir supaya kelihatan lebih muda, lebih cantik. Dan yang minta untuk dikikir untuk mencari keindahan yang telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menghukumi ini semua dengan bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kerjaan iblis. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, iblis berkata, "Wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah." Sungguh aku akan menghasut mereka. Akhirnya mereka merubah ciptaan Allah, di antaranya sikap para wanita yang ingin cantik jelita kemudian melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian ibu-ibu ingin ditato. Mungkin ya. Tapi ingat perintah Allah, jangan tato. Mungkin sebagian ibu ingin cukur alis, terus ganti spidol, jangan. Jangan, sabar. Enggak usah. Jangan ikut, itu setan. Setan. Jangan ikut. Ini memang kita ingin cantik tapi bukan begitu caranya. Jangan. Mungkin satu ingin giginya dikit, jangan. Selama itu larangan, kita tinggalkan karena Allah Subhanahu. Meskipun hati ingin berhias untuk suami, ya. Tapi bilang, "Mas, sudah saya cari kecantikan dengan cara yang lain." Masih banyak cara untuk cantik, tidak harus dengan melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh satu. Contoh kedua, banyak ibu protes ya. Contoh Rasulullah mengatakan, mohon maaf, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masiratal yawmi wal laila ila ma'adhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya bersafar dengan jarak sehari semalam 80 km kecuali dengan apa? Mahram. Banyak ibu-ibu agak berat dengan hadis ini. Pinginnya lepas kontrol. Pinginnya jalan bertiga ke Bandung, ya enggak? Bandung safar atau bukan? Ke Bandung. Pinginnya ke Paris tapi enggak bisa ke Paris Panjava ya. Duit enggak ada. Kalau bisa lepas pingin jalan-jalan ke Singapura kemana tanpa mahram. Kenapa? Kalau bawa suami repot. ATM saja dibawa, suaminya suruh tinggal. Itu kan ibu kan ingin begitu. Tapi syariat melarang. Dan pasti di balik larangan tersebut pasti ada keindahan. Syariat perhatian sama wanita. Wanita jangan sampai lepas kontrol, jangan sendiri, jangan sampai digoda oleh lelaki. Yang banyak sana buaya darat ya. Suka gombal, akhirnya rusaklah rumah tangganya, dan itu banyak terjadi. Rusak rumah tangga. Safar ketemu dengan, secara aman kita aman. Secara fisik kita tidak akan diganggu, harta kita aman, tetapi secara harga diri belum tentu aman. Naik pesawat tahu-tahu di samping ada lelaki. Yang bilang, "Ustaz, saya sudah 50 tahun sudah tua." 50 tahun juga ada yang masih cantik, ada, enggak semua. Saya sudah 60, Ustaz, sudah tua. Enggak, 60 juga masih cantik. Kalau pas lagi duduk di pesawat umur 60 tahu-tahu ada kakek 80. Baik kakek tersebut 60 masih muda, ya enggak? Maksud saya, ada syariat kita jalankan aja. Ada syariat jalankan aja. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti di balik itu ada keindahan. Kata Allah, "Wa'lamu anna fikum Rasulullah, law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum." Ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Di zaman Nabi, Allah mengatakan, ketahuilah di antara nikmat, wahai para sahabat, di antara kalian ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Nabi mengikuti seluruh keinginan kalian, maunya begini, maunya begitu, justru merepotkan kalian. Allah turunkan syariat yang itu lebih baik bagi kalian. Mau bebas, lihat kayak di negara-negara non muslim, lihat perempuan tidak ada nilainya. Perempuan tidak ada nilainya. Jadi otobis, jadi bis, semua orang bisa naik, dinaiki oleh laki-laki, disentuh oleh semua laki-laki, tidak ada nilainya. Dicampakkan ketika sudah tua, tidak ada nilainya. Disuruh tampil, suruh kerja, suruh capek, suruh. Islam tidak demikian. Islam menjaga apa? Wanita. Oleh karenanya ada syariat, tunduk. Enggak usah banyak pikiran. Ini syariat saya jalankan. Saya belum mampu, ya udah, saya mau pelan-pelan. Jangan berusaha untuk lepas dari syariat. Jangan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagi kalian. Ini terkait dengan syariat. Jadi Allah turunkan ayat ini terkait dengan syariat. Syariat yang awalnya tidak disukai oleh para sahabat karena berat melakukannya. Tapi mereka paksakan diri melakukannya, ternyata dampaknya adalah kebaikan.
Taib, ayat berikutnya dalam surat An-Nisa, saya carikan nomornya biar ibu-ibu bisa murajaah. Yang tadi surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Yang tadi tentang syariat 216. Yang berikutnya surat An-Nisa ayat 19. Ini terkait dengan kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga khususnya bagi para lelaki. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 19, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci istri kalian, mungkin perangainya kurang menyenangkan, mungkin suka ngomel ya. Mungkin banyak kurang bersyukur, suka mengeluh. Ini perangai-perangai yang dibenci oleh lelaki dari istri. Fa in karihtumuhunna, bisa jadi kalian kalau kalian membenci istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata Allah jadikan di balik kebencian kalian banyak kebaikan. Subhanallah. Ini wajangan Allah buat para lelaki. Kita hidup di zaman ya. Tidak banyak wanita-wanita salehat, sebagaimana juga tidak banyak suami-suami yang saleh. Ya. Apalagi dengan adanya medsos, wanita belajar adab dari film Korea, film India ya. Adabnya begini, ajak di sinetron mereka nonton budaya-budaya bule ya. Pingin jadi bule malah jadi bule potan ya. Oleh karenanya mereka terpengaruh dengan pola hidup yang seperti itu sehingga lunturlah kesolehan mereka. Mereka menganggap namanya soleh itu mutakhallifah, wanita yang terbelakang, ya, tidak tahu, tidak bisa, bukan modern, sehingga digambarkan oleh orang-orang non muslim bahwasanya wanita muslimah adalah wanita yang terbelakang, yang tidak bahagia, terkekang dan macam-macam. Padahal dalam menjalankan syariat itulah kebahagiaan. Baik, maka muncullah sifat-sifat yang mungkin kurang menyenangkan, suka mengeluh, angkat suara terhadap suami, ya, banyak tuntutan, pengennya ke mall melulu, ya. Baik, suami bagaimana menyikapinya? Ya, suami tidak suka lah. Suami itu ingin istri yang nurut, ya. Ya enggak ibu-ibu? Kalau ibu nurut sama suami, suami senang enggak? Senang enggak ibu-ibu? Saya tanya, tolong dijawab ya. Kalau ibu-ibu nurut sama suami, suami senang enggak? Senang. Tapi kenapa ibu tidak nurut? Pertanyaan ya, bukan tuduhan ya. Baik. Nah, Allah memberi wejangan dalam masalah rumah tangga pun hendaknya suami sabar dengan wanita. Kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci dengan, tidak suka dengan perangai istri. Jadi tadi suka ngomel, tidak bersyukur, banyak tuntutan ya. Diajak keranjang malah diajak ke mall. Banyak hal yang membuat suami. Kata Allah sabar. Fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu tapi karena Allah. Sabar karena apa? Allah. Wa yaj'allahu fi khairan katsiran, maka Allah jadikan di balik itu banyak kebaikan. Ini benar. Banyak pengalaman. Ada seorang ulama ditemui oleh kawan-kawannya memiliki anak yang sangat berbakti. Sangat berbakti. Dia bilang, "Bagaimana kau bisa punya anak berbakti seperti ini?" Maka disebutkan ayat ini. Ibunya ini memang, maksudnya ibunya ini agak kurang ajar ya. Tapi saya sabar sehingga punya anak seperti ini. Seandainya saya pisahkan istri saya, maka ini anak tidak akan keluar karena ini keluar dari dia. Jadi ternyata di balik kesabaran terhadap istrinya, Allah anugerahkan anak yang sangat soleh. Suami yang mungkin, mohon maaf kalau tiap hari diomelin sama istrinya, dia pahalanya banyak tiap hari karena tiap hari dia bersabar ya. Orang sabar dicintai Allah enggak? Cintai Allah. Dan dia jadi lelaki yang tangguh ya. Karena diomelin siapa saja ringan bagi dia. Karena paling berat bagi laki diomelin apa? Istri. Kalau diomelin istri dia bisa bersabar, apalagi diomelin orang lain, bagi dia ringan. Saya punya kawan, dia bilang, "Ustaz, saya kalau keluar masalah sama siapa saja saya enggak peduli, yang penting pulang ke rumah istri senyum. Tapi kalau saya di luar dipuji oleh siapa saja, pulang diomelin istri, dunia hancur," kata dia. Berat ya. Percuma dipuji satu dunia muji, pulang ke rumah diomelin istri, kayaknya enggak ada faedah dipuji orang. Ya. Oleh karena ketika seorang suami
di rumah diomelin istri, dibentak-bentak, diangkat suara, ini penderitaan. Kalau dia bersabar pahalanya banyak enggak ibu-ibu? Minimal dia dapat pahala banyak. Karena di antara sebab utama bikin orang masuk surga adalah apa? Kesabaran. Kesabaran. Maka ini contoh dalam kehidupan rumah tangga. Allah mengatakan jangan sedikit-sedikit kemudian emosi, kemudian cerai, kemudian ribut, kemudian mukul dan enggak. Fa in karihtumuhun. Ayatnya jelas. Jika kalian benci kepada istri-istri kalian. Kalian benci dengan sebab-sebab yang menjengkelkan. Fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian benci sesuatu, ya, wa yaj'allahu fi khairan katsira. Ternyata Allah jadikan ya kebaikan di balik itu. Ya. Ini contoh ya dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ibu pasti mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, baik dari suami terhadap istri terhadap suami. Jangan sedikit-sedikit emosi, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat ayat ini. Kalau kita serahkan karena Allah, sabar karena Allah, pasti saya bilang 100% kesudahnya adalah indah. Maka saya sampaikan aja sekarang, agar menjadikan segala musibah kesudahnya adalah indah, pasti indah, harus bersabar. Kuncinya harus apa? Bersabar. Dan sabarnya harus karena Allah. Ya. Harus bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sabar karena nanti apa kata orang, itu bukan. Bukan bersabar karena enggak enak sama keluarga, enggak. Bersabar karena Allah. Allah yang suruh saya bersabar, saya bersabar. Karena sabar adalah ibadah. Maka sabar harus karena Allah, bukan untuk kita pamerkan, untuk kita riakkan. Saya sabar ngurus ibu saya enggak sabar sama istri saya, enggak, bukan untuk kita ceritakan ke orang lain. Aib istri kita sembunyikan. Tapi kita sabar karena siapa? Karena Allah. Ibu juga sabar sama karena Allah, bukan suami saya kepala batu tapi saya sabar, jangan. Cukup Allah yang tahu, sabar. Karena Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah baik. Seluruh perkaranya adalah baik kata Nabi. Wa laisa dzalika lil mu'min, dan ini tidak berlaku kecuali bagi seorang mukmin. In asabahu as-sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapati hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabahu ad-dharra sabara. Kalau ditimpa dengan penderitaan dia bersabar, fakana khairal lahu, dan itu lebih baik baginya. Di sini Nabi menjelaskan kalau ingin kesudahan segala sesuatu baik harus bersabar. Kalau enggak bersabar, enggak. Tahu banyak orang dikasih musibah dia enggak bersabar, semakin terpuruk. Banyak kita lihat semakin terpuruk. Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man dharabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'al jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian tampar-tampar pipinya, dia robek-robek bajunya, dia jambak-jambak rambutnya, dia pukulkan kepalanya ke tembok. Rasulullah bilang, bukan dari golongan kami orang terkena musibah, dharabal khudud, pukul-pukul pipi, wa syaqqal juyub, robek-robek baju. Ini bukan dari golongan kami. Kenapa? Karena tidak sabar. Sabar, menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan, ini bukan main-main, ini kenyataan. Dan tentu semakin di antara kita punya pengalaman-pengalaman kita jalani, ketika kita sabar 100% lebih baik. Saya tidak main-main. Maksudnya ini benar-benar janji Allah. Kita sabar, hasilnya 100%, bukan 99%. 100% pasti lebih baik daripada yang kita sangkakan dengan syarat bersabar. Baik. Kemudian kisah berikutnya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang tuduhan yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sekarang masalah sosial. Tadi dalam keluarga, tadi syariat yang pertama, kedua masalah keluarga, ketiga terkait dengan sosial. Bukankah terkadang ada orang hasad sama kita, dituduh macam-macam? Ada banyak ya. Terkadang Allah ingin mengungkapkan kebaikan seorang dengan ada orang yang hasad, kemudian akhirnya semakin terlihat kebaikan orang tersebut. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum." Saya carikan dalam surat An-Nur biar ibu ada catatannya ya. Dalam surat An-Nur ayat ke-11, surat Nur surat 24, surat An-Nur ayat ke-11.
Sungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita dusta itu adalah sekelompok dari kalian. La tahsabuhu syarral lakum. Jangan kalian sangka kejadian tersebut buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan lebih baik bagi kalian. Ini sama. Buruk tapi ternyata hasilnya apa? Baik. Bagaimana kisahnya? Kisahnya Aisyah radhiyallahu anha setelah perang Ghazwatul Muraisi pulang menuju kota Madinah. Di tengah jalan kemudian Aisyah radhiyallahu anha buang hajat. Maka dia turun dari ontanya, dia kemudian buang hajat menjauh dari pasukan. Kemudian waktunya balik, dia mau balik, ternyata kalungnya hilang. Dia cari lagi kalungnya. Karena waktu itu wa kunna khifafan, wanita zaman dahulu kurus-kurus, sehingga dia ada keranda, dia naik situ terus dipikul oleh para sahabat, dinaikkan di atas onta. Para sahabat kira Aisyah sudah balik, karena ketika diangkat ada atau tidak ada beratnya mirip, karena mereka dulu kurus-kurus. Maka akhirnya Aisyah disangka sudah kembali, kemudian diangkat, ditaruh di atas onta, ontanya jalan, para sahabat jalan, Nabi tidak tahu ilmu gaib. Ternyata istrinya ketinggalan. Akhirnya Aisyah balik radhiyallahu anha, ternyata tidak ada orang. Akhirnya dia pun berdiam di situ. Datanglah seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk mencari-cari kalau ada barang jatuh. Maka dia sahabat sudah pergi, kemudian dia mulai jalan, namanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Ternyata dari kejauhan dia lihat ada wanita, dia dekati, ternyata Aisyah radhiyallahu anha, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kenal Aisyah. Aisyah lagi terbuka wajahnya. Kata Aisyah, fa khammartu wajhi, saya pun tutup wajahku. Ketika dilihat oleh Safwan bin Mu'attal As-Sulami, akhirnya Safwan bin Mu'attal As-Sulami tahu ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia muliakan, maka dia tuntun Aisyah masuk kota Madinah tanpa ada ketakutan sama sekali, bukan sembunyi-sembunyi, dan masuk di kota Madinah di tengah siang hari bolong. Tentu tidak ada, kalau melakukan sesuatu kan pasti malu-malu. Siang hari bolong tuntun Aisyah. Ketika orang-orang munafik tahu Aisyah dituntun oleh Safwan bin Mu'attal As-Sulami, maka mereka bikin isu bahwasanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu berzina dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Mulailah heboh. Maka sebagian orang bahkan terprovokasi ikut menuduh Aisyah berzina. Sampai Aisyah radhiyallahu anha akhirnya tahu kabar tersebut karena sikap Nabi mulai berubah. Nabi tadinya biasanya datang mencium, sekarang mulai berubah karena Nabi tidak tahu istrinya berzina atau tidak, dan Nabi tidak berani bilang pasti tidak berzina karena Nabi tidak tahu, dan Nabi juga tidak bisa bilang istrinya apa berzina. Sampai Nabi datang kepada Aisyah, Nabi berkata, "Ya Aisyah, kalau engkau melakukan sesuatu maka bertobatlah." Sampai Rasulullah bilang begitu. Jadi Aisyah nangis berhari-hari. Dan dia berharap dibela oleh suaminya. Ternyata Nabi bukannya tidak mau bela, tapi Nabi tidak tahu hal gaib. Ya. Nabi berkata, "Wahai Aisyah, kalau kau melakukan dosa, bertobatlah, sungguhnya Allah Maha Pengampun." Aisyah tambah sedih. Ternyata suaminya juga tidak membela dia. Sampai akhirnya ketika puncak-puncak kesedihan Aisyah, turunlah ayat sekitar 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Mulai ayat tadi, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Allah turunkan ayat banyak membela Aisyah. Aisyah berkata dalam dirinya, ketika turun ayat tersebut, Rasulullah tertawa. Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, laqad barra'akillah, sungguhnya Allah telah membela engkau bahwasanya kau tidak melakukan demikian." Ketika itu ayah ibu Aisyah mengatakan, "Wahai Aisyah, qumi ila Rasulillah, ayo berdiri menuju Nabi." Kata Aisyah, "Enggak." Karena yang bela Aisyah bukan Nabi, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya setelah itu maka Aisyah semakin radhiyallahu anha semakin bersinar, semakin kelihatan harum namanya. Setelah dia dituduh dengan tuduhan tidak, Allah turunkan 15 ayat. Aisyah berkata, "Wala sya'ni ahqar." Sungguh menurut saya ini lebih rendah daripada dibela oleh Allah dengan Allah turunkan ayat-ayat. Saya hanya menduga saya dibela dengan Nabi Muhammad SAW bermimpi, Allah berikan mimpi bahwasanya saya bebas. Ternyata Allah tidak beri mimpi kepada Nabi, bahkan Allah turunkan ayat 15 ayat untuk membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dalil bahwasanya terkait masalah sosial. Terkadang kita dituduh dengan tuduhan tidak. Orang biarin aja. Kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Niscaya bisa jadi kita benci sesuatu, ternyata di balik itu banyak kebaikan, dan itu benar. Itu benar, ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang kita rasakan bersama, tentunya tidak bisa kita ceritakan di majelis seperti ini. Tapi
Bisa jadi ada masalah sosial, kita dituduh yang tidak-tidak, ternyata di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang besar. Di antaranya contohnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kisah berikutnya, kisah yang keberapa? Keempat. Tentang kisah yang Allah sebutkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diuji, ya. Dia adalah seorang anak yang disayang oleh ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, kemudian dihasati oleh kakak-kakaknya, sehingga kakak-kakaknya ingin bunuh dia, tapi enggak jadi. Mereka bilang jangan dibunuh. Ya. La taqtulu Yusuf, alquhu fi ghayabatil jubbi. Yaltaqithu ba'd as-sayyarati in kuntum fa'il. Jangan bunuh Yusuf. Kakak-kakaknya diskusi ini 10 orang. Jangan bunuh Yusuf. Bagaimana? Ya udah kita jauhkan dia dari rumah kita. Kalau dia sudah enggak ada di rumah, ya, yakhlu lakum wajhu abikum. Maka ayah kita akan fokus sama kita. Ayah kita akan fokus sama kita. Sekarang ayah kita selalu perhatian sama Yusuf kita enggak diperhatikan. Supaya kita diperhatikan, ini Yusuf kita buang. Jangan dibunuh, buang aja. Caranya gimana? Buang di sumur, nanti ada orang lewat kita jual jadi budak. Benarlah. Mereka bohongin ayahnya, mereka bilang kita mau ajak Yusuf jalan-jalan, di rumah terus enggak enak ya. Ayo kita bawa Yusuf jalan-jalan, kita pasti jaga. Kita 10 orang banyak yang jaga. Ayahnya akhirnya setuju. Nabi Yakub alaihissalam seorang nabi, dia tidak tahu ilmu gaib. Dia tidak tahu kalau bahwasanya kakak Yusuf akan ngerjain adiknya sendiri. Akhirnya mereka bawa, mereka taruh di sumur, dilepas bajunya dilumuri dengan darah, ya. Darah kambing dilumurin ke bajunya Yusuf. Kemudian Yusuf alaihissalam akhirnya ada sekelompok musafirin lewat dari Mesir, kemudian beli ini budak, dijual ini budak kami. Ya, wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah, dijual harga murah. Adiknya dijual. Tadinya adiknya merdeka, tinggal nyaman di rumahnya, disayang sama ayahnya, sekarang dipisahkan dari ayahnya. Dijual jadi budak dengan harga yang murah. Dibawa ke negeri orang, tidak tahu apa yang terjadi pada dia. Ini kisah Yusuf, penderitaan demi penderitaan. Kemudian mereka pulang ke ayahnya, mereka bilang, Yusuf mati, dimakan oleh apa? Fa'akalahu dhi'bu, dimakan oleh serigala. Ayahnya lihat bajunya, enggak mungkin dimakan serigala. Kenapa? Karena baju Yusuf tidak robek-robek. Ada serigala baik memakan enggak robek-robek? Ini serigala bahlul ya. Kalau serigala kan pasti robek-robek, pasti Yusuf melawan. Maka ayahnya tahu kakak-kakaknya bohong, tapi dia sabar. Fasabrun jamil. Sabar yang indah. Sabar yang indah itu sabar tidak mengeluh kepada manusia, hanya mengeluh kepada siapa? Allah. Apa yang terjadi? Yusuf akhirnya jadi budak, bekerja tanpa gaji, namanya budak, dijual-belikan. Kemudian tinggal di sebuah rumah, akhirnya dijatuh cinta oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha, taruhlah namanya Zulaikha. Akhirnya diajak berzina, akhirnya tidak mau, akhirnya dipenjara. Setelah dipenjara, kemudian dia wasiatkan kepada seorang yang baik untuk ingatkan, ceritakan tentang kondisinya kepada raja. Ternyata orang ini lupa. Akhirnya dipenjara lagi bertambah panjang. Akhirnya seorang Allah takdirkan setelah dia dipenjara lama, ada seorang raja mimpi, tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya kecuali siapa? Yusuf. Akhirnya Yusuf dikeluarkan, dijadikan bangsawan. Nah, kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata untuk menjadi bangsawan, Yusuf mengalami banyak ujian-ujian. Ujian pertama dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Ujian kedua dibuang dalam sumur. Ujian ketiga dijual sebagai apa, Bu? Budak. Ujian keempat bekerja sebagai budak tanpa gaji sama sekali. Ujian kelima mau dirayu sama wanita, kemudian dia menolak. Ujian keenam dimasukkan dalam apa? Dalam penjara. Ternyata di ujung jadi apa? Bangsawan. Jadi ternyata dalam hal ini matematika ternyata kadang salah. Ternyata ujian 1 plus ujian 2 plus ujian 3 sampai plus ujian 6 sama dengan kenikmatan. Sama dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Dan ini banyak dialami oleh sebagian orang ya. Ternyata di ujungnya adalah kebahagiaan. Seandainya Yusuf alaihissalam hanya tinggal di rumah ayahnya, ya enggak ada apa-apa, enggak akan jadi bangsawan di Mesir. Ya paling jadi anak yang mungkin disayang oleh ayahnya, ya sudah begitu-begitu saja. Tapi Allah punya rencana agar dia menjadi bangsawan, dia harus mengalami penderitaan-penderitaan. Makanya di akhir ayat Nabi Yusuf berkata, "Inna Rabbi latiful lima yasha." Sungguhnya Rabbku sangat lembut kepada siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya Nabi Yusuf berkata, Allah ini menggiring kepadaku kenikmatan dengan cara yang sangat lembut yang tidak ada yang menyadari hal tersebut. Siapa yang melihat, kasihan anak ini, kasihan anak ini, kasihan. Ternyata di ujungnya bangsawan.
Terkadang Allah membawa kenikmatan dengan musibah-musibah, dan Allah latif. Allah Maha lembut, menggiring seorang hamba kepada satu kebaikan yang hamba tersebut tidak menyadarinya dan tidak tahu ini mau dikemanakan. Tapi dia pasrah dengan keputusan Allah, maka akhirnya ujungnya adalah apa? Keindahan. Ini contoh. Allah kisahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi yang berikutnya, kisah keberapa? Kisah kelima. Kisah kelima adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di negerinya. Dimusuhi, ayahnya memusuhi. Ayahnya berkata, la illam tantahi la arjumannaka. Kalau kau tidak berhenti dakwahi aku wahai Ibrahim, aku akan rajam engkau. Ya. Aku akan rajam engkau, ya. Jadi ayahnya sudah musuhi Ibrahim. Kemudian dimusuhi oleh satu negeri, semua negeri musuhi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya mereka mengumpulkan kayu bakar dan mereka membakar api terbesar di zaman tersebut. Karena kumpulkan kayu bakar butuh waktu lama, bukan langsung sedikit itu. Ngumpulin sampai ada orang bernazar, kalau saya sembuh saya akan bawa kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Jadi Ibrahim ditahan dulu di penjara. Mulailah negeri kumpulkan kayu bakar. Sampai ada wanita sakit, dia bernazar, disebutkan oleh Ibnu Katsir, kalau saya sembuh saya akan bawa kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Akhirnya dibakarlah kayu yang sangat besar. Ya. Qalu, ya, kata mereka, ya, wansuru alihatakum, ya, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, yaitu dengan cara membakar Ibrahim. Akhirnya Ibrahim ketika mau dibakar, Allah selamatkan. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan. Ternyata Ibrahim keluar dalam kondisi nyaman, tidak terbakar sama sekali. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin, al-asfalin dalam ayat yang lain. Mereka ingin membuat keburukan, rencana buruk kepada Ibrahim, ternyata mereka yang kalah. Setelah itu Ibrahim akhirnya meninggalkan negerinya yang sangat dia cintai. Dia sudah berusaha berdakwah, dia tinggalkan ayahnya yang sangat dia cintai, dia tinggalkan kampung halamannya. Dia mengatakan, wa qala inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Aku akan berhijrah menuju Rabbku, Allah akan berikan aku petunjuk. Kemudian dia berdoa. Perhatikan dia berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ketika dia keluar dari Babil, Ibrahim itu kampungnya di mana? Di Babilonia. Babilonia di mana? Di Irak. Kata dia, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Taib. Ibrahim ketika diusir dari kaumnya, dari negerinya, dia masih muda. Pemuda yang mungkin 20 tahun kurang lebih. Karena orang-orang kampungnya berkata, qalu sami'na fatan, ketika Ibrahim hancurkan patung-patung, mereka lihat patung-patung mereka, berhala mereka hancur, mereka bingung siapa yang melakukan. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa sih yang berani menghancurkan berhala-berhala kita? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sungguh kami pernah mendengar seorang pemuda, fatan, pemuda. Seorang pemuda yang pernah mencaci-caci Tuhan-Tuhan kita, namanya Ibrahim. Jadi Ibrahim ketika keluar dari Babil masih muda. Pemuda umurnya berapa ya? 20, belasan, 30, masih muda. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Apakah langsung dikabulkan oleh Allah? Ternyata enggak. Ini menakjubkan kisah ini. Ibrahim dia nikah dengan Sarah. Sarah wanita sangat cantik jelita. Ada yang mengatakan dari Babil, ada yang mengatakan dari Syam, dari Harran. Harran itu terletak antara Turki dengan apa namanya, Damaskus, Suria. Taib. Maka dia menikah dengan Sarah dan dia sudah berdoa, ya Allah anugerahkan anak yang saleh. Kapan Ibrahim baru punya anak? Ismail ketika umur berapa? 80 tahun. Berarti antara dia berdoa sampai dikabulkan punya anak berapa tahun? Kalau dia berdoa ketika usia 20 berarti dia menunggu 60 tahun. Kalau dia berdoa usia 30 berarti dia menunggu 50 tahun. Luar biasa. Ternyata dia berdoa enggak dikasih anak, hidup bersama Sarah. Sampai Allah mentakdirkan akhirnya dia berjalan dengan Sarah ke negeri Mesir. Ternyata Raja Mesir jatuh cinta sama Sarah. Kemudian dia ambil Sarah, kemudian mau digauli, ternyata Allah menjaga Sarah sehingga akhirnya dia tidak bisa mendekat kepada Sarah. Setiap dia ingin menggauli Sarah, tangannya terbelenggu.
Maka dia bilang, wahai Sarah, berdoalah kepada Allah agar membuka belenggu, aku tidak akan mengganggumu. Sarah berdoa, langsung dikabulkan. Sarah wanita soleha, langsung dikabulkan. Ketika terlepas, dia ingin menggauli lagi Sarah kedua kali, ternyata terbelenggu lebih parah lagi. Dia bilang, wahai Sarah, berdoa kepada Allah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Begitu Sarah berdoa terlepas lagi, dia tidak kuasa karena Sarah terlalu cantik. Maka dia ibarat orang udah lapar, lihat kambing panggang, ya, lapar sekali. Maka dia ingin tiga kali, ternyata dikekang lagi. Dia bilang, tobat, saya akan ganggu kau lagi. Akhirnya sang raja ini kasih hadiah kepada Sarah, pembantu namanya siapa? Hajar. Subhanallah. Akhirnya Hajar tinggal bersama Ibrahim dan Sarah. Berjalanlah kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Ternyata Sarah tidak punya anak. Sarah kasihan sama Ibrahim. Bahasa kita, mas, udah nikahin aja nih pembantu. Semoga kau punya anak. Ternyata dia nikah sama Hajar. Ternyata punya anak, siapa namanya? Ismail. Kata Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang sangat-sangat sabar. Siapa? Ismail. Kira-kira ibu-ibu, kalau Nabi Ibrahim nikah dengan Sarah kemudian punya anak, kira-kira Sarah izinkan nikah sama Hajar enggak? Saya tanya ibu-ibu sebagai wanita. Saya tanya, jujur, ini kira-kira Ibrahim. Saya tidak tanya laki-laki enggak peduli. Saya tanya bapak-bapak. Saya tanya ibu-ibu. Kalau kira-kira Ibrahim alaihissalam nikah sama Sarah, kemudian Sarah punya anak 1, 2, 3, kira-kira Sarah izinkan Ibrahim nikah sama Hajar enggak? Enggak. Tapi Allah kasih musibah dulu, enggak punya anak, nunggu puluhan tahun. Akhirnya Sarah iba sama suaminya karena ingin punya anak, akhirnya suruh nikah sama siapa? Hajar. Dan ternyata punya anak yang sangat-sangat luar biasa, penyabar, Ismail. Bayangkan ketika Ibrahim ingin menyembelih Ismail, Ibrahim mengatakan, "Inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Wahai Ismail sudah dewasa, mungkin umur belasan atau 17, 18, 20. Wahai Ismail, saya mimpi saya menyembelih kamu. Menurut kamu bagaimana? Dia diskusi sama anaknya. Ismail berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahanda, lakukan apa yang kau diperintahkan. Kau dapati aku insyaallah sabar. Maka para ulama bahas, mana yang lebih hebat, Ibrahim atau Ismail? Ibrahim diuji menyembelih anaknya yang sangat dia sayangi. Ada yang mengatakan satu-satunya anak ketika itu Ishak belum lahir. Satu-satunya anaknya. Berarti dia masih usia belasan tahun. Punya anak umur usia belasan tahun, lagi senang-senangnya mau disembelih. Ujian berat, tapi dia harus menjalankan perintah Allah. Sementara Ismail mengatakan, silakan, saya siap disembelih. Kira-kira mana yang lebih hebat? Dua-duanya hebat. Dua-duanya hebat. Kalau seandainya Ibrahim tidak nikah sama Hajar, ini Ismail enggak muncul. Iya enggak? Jadi terkadang doa ditunda karena belum waktunya. Dan itu pengalaman banyak. Kita berdoa terkadang 3 tahun berikutnya baru dikabulkan. Terkadang 4 tahun ternyata kalau dikabulkan sekarang belum pas, belum sempurna kebahagiaan. Nanti setelah bertahun-tahun Allah kabulkan, baru kita tahu ternyata memang pas waktunya untuk dikabulkan. Kemudian ketika lahir Ismail, perhatikan ini. Sarah marah enggak? Kalau ibu jadi Sarah marah enggak? Enggak ya? Insya Allah ya. Sarah marah. Padahal dia wanita sangat soleha. Sangat soleha. Tapi kalau udah cemburu ya sudah. Kadang wanita meskipun soleha, buktinya soleha, dia dijaga oleh Allah, dia berdoa langsung dikabulkan ketika ingin diganggu oleh sang raja. Sangat soleha. Di antara bentuk soleha, dia yang suruh suaminya nikah sama pembantunya. Soleha atau tidak? Mana ada ibu-ibu seperti itu? Enggak ada. Ini soleha luar biasa. Tetapi ketika ternyata Hajar punya anak, madunya punya sesuatu yang dia tidak miliki, maka timbullah apa? Kecemburuan. Maka dia ingin melukai Hajar karena kecemburuan. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk bawa Hajar ke Mekah, subhanallah. Maka dikatakan lelaki, ya, kalau syahwatnya sudah bergejolak, hilang akalnya. Kalau wanita sudah cemburu, akalnya apa? Hilang. Paham ibu-ibu? Paham. Alhamdulillah ya. Baik. Akhirnya Ismail karena dicemburui, Ibrahim karena dicemburui, dia bawa Ismail ke Mekah. Tinggal sana sampai sini Hajar. Akhirnya lahirlah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dengan ujian dan penderitaan. Siapa yang tidak sedih harus berpisah dari istrinya, meskipun istri nomor 2. Siapa yang tidak sedih harus berpisah dari anak yang satu-satunya ketika itu.
tapi dia jalankan perintah Allah. Ternyata di balik itu ada keindahan. Lahirlah manusia terbaik di alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keturunan Ismail alaihissalam. Ini kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Kisah terakhir yang saya sampaikan adalah kisah Zainab bintu Jahsyin. Zainab bintu Jahsyin wanita memiliki nasab yang tinggi. Ternyata Rasulullah melamar dia untuk budaknya namanya Zaid ibn al-Harithah. Zaid bin al-Harithah adalah seorang budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam, kemudian dihadiahkan kepada bibinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah menghadiahkan kepada Nabi karena ketika itu Nabi sudah tidak punya anak laki-laki. Anak laki-laki sudah meninggal. Itu Qasim bin Abdullah, tinggal anak perempuan yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Maka Zaid bin Harithah dihadiahkan oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha untuk Nabi. Maka Nabi merdekakan budak ini sampai anak ini dijadikan anak angkat oleh Nabi namanya Zaid bin Muhammad. Sebagaimana tradisi yang berlaku di negeri Arab ketika itu, boleh mengangkat anak angkat dan anak angkat tersebut dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Jadilah Zaid bin apa? Muhammad. Maka Allah ingin menghilangkan tradisi ini sehingga tidak boleh lagi Zaid bin Muhammad, harus Zaid ibn Harithah, bapak kandungnya. Maka akhirnya Rasulullah SAW datang kepada Zainab bintu Jahsyin, wahai Zainab, ini putraku yaitu putra angkatku, saya lamar engkau buat dia. Zainab tidak mau. Ini kan budak dulunya. Sementara saya wanita merdeka, dia tidak mau. Sampai akhirnya turun firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin dan wanita mukminah jika telah datang keputusan Allah kemudian mereka punya pilihan yang lain. Jika datang keputusan Allah Rasulnya kemudian punya pilihan lain. Akhirnya ketika turun ayat tersebut, Zainab mengatakan, kalau ini perintahmu ya Rasulullah, saya nikah. Maka menikahlah Zainab meskipun dia tidak suka sama siapa? Zaid. Maka menikahlah, berumah tanggalah mereka. Berjalan waktu, berjalan, ternyata ada ketidakcocokan. Sampai akhirnya Zaid bilang sama Nabi, ya Rasul, saya ingin menceraikan apa? Zainab. Tidak ada perintah. Zaid sendiri tidak kuasa, dia pikir saya ingin menceraikan Zainab. Akhirnya ketika Zaid menceraikan Zainab, Allah perintahkan Nabi untuk nikah dengan siapa? Zainab. Walamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Kata Allah, ketika Zaid sudah selesai menceraikan Zainab dan sudah habis masa iddahnya, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Jadi nama satu orang sahabat yang namanya disebut oleh Allah langsung dalam Al-Quran cuma Zaid. Itu dalam ayat tersebut dalam surat Al-Ahzab. Tatkala Zaid, yaitu Zaid bin Harithah, menceraikan istrinya Zainab bintu Jahsyin, zawajnakaha, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Maka setelah itu ada faedah di antaranya, berubahlah Zaid bukan lagi Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Al-Harithah. Di antara dalil bahwasanya ini Zaid bukan anaknya Muhammad. Muhammad boleh menikah dengan bekas istrinya, faham? Seandainya Zaid ini anaknya Muhammad, tidak boleh dia menikah dengan bekas mantunya, enggak boleh. Karena mahram abadi, enggak boleh. Jadi Allah benar-benar ingin menghilangkan tradisi yang tersebar di masyarakat kalau anak angkat benar-benar seperti anak nasab, kemudian dapat warisan dan berlaku kalau istrinya tidak boleh dinikahi, maka Allah hilangkan tradisi tersebut dengan cara demikian. Ternyata apa yang dilakukan oleh Zainab bintu Jahsyin ternyata meskipun dia tidak suka, namun karena Allah ternyata kebaikan bagi dia. Jadilah dia ummul mukminin. Jadilah nikah dengan Nabi SAW dan istri Nabi di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Allah yang langsung nikahkan, bukan walinya. Makanya Zainab bintu Jahsyin berbangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Zainab bintu Jahsyin berkata, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian wahai istri-istri Nabi yang lain, madu-maduku, kalian dinikahkan oleh wali kalian. Adapun aku, Allah langsung yang nikahkan. Ini contoh bahwasanya terkadang sesuatu yang buruk kita sangka ternyata lebih baik daripada yang kita duga. Ini di antara cerita-cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Maka kita meyakini hal tersebut, ya. Bahwasanya apapun yang menimpa kita, maka pasti lebih baik daripada kalau tidak menimpa kita. Ini suatu hal yang harus kita yakini. Dengan syarat
Dengan syarat kita harus bersabar. Kenapa ibu-ibu kita tahu bahwa yang terbaik? Karena kita punya keyakinan. Di antaranya, kita yakin bahwasanya Allah lebih sayang kepada hamba yang beriman daripada kasih sayang ibunya kepada sang hamba tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Rasulullah ucapkan ini sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita, seorang ibu kehilangan anaknya dalam peperangan. Maka dia cari-cari anaknya, dia cari sambil menangis, sambil sedih. Akhirnya dia ketemu anaknya. Ketika ketemu anaknya langsung dia peluk, langsung dia susuin. Ini cinta yang luar biasa, kasih sayang luar biasa yang ada di alam semesta. Kasih seorang ibu kepada anak, apalagi baru saja berpisah lama. Apalagi sang anak masih kecil. Maka ketika sang ibu memeluk sang anak, kemudian dia susuin anak tersebut, sahabat lihat luar biasa, ini ibu sangat sayang kepada anaknya. Inilah kasih sayang yang paling hebat yang ada di alam semesta. Dalam kondisi demikian, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Kenapa bisa demikian? Karena yang membuat kita, yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Benar ibu kita punya jasa. Kita pernah dalam perutnya, kita pernah makan dari gizi dari tubuhnya. Kita pernah numpang dalam perutnya, tapi siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dialah Allah yang telah menciptakan engkau dan menjadikan tubuhmu seimbang dan memilih bentuk untuk engkau. Yang ciptakan kita sang kreator adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia lebih perhatian akan hasil kreatornya daripada sang ibu. Maka kita husnudzon sama Allah. Dan Allah telah berkata dalam hadis qudsi, "Ana inda dzanni abdi," sungguhnya aku menurut persangkaan hambaku. In dzanna khairan, kalau dia berprasangka baik, falahu, maka dia akan dapat kebaikan. Wa in dzanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk, maka bagi dia keburukan. Kita diajar untuk husnudzon. Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita, dan buktinya terkadang kita ribut sama ibu kita. Terkadang ibu kita tidak maafkan kita, tapi kalau Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun. Kita melakukan berbagai macam maksiat, menangis, Allah langsung ampuni. Langsung ampun. Ibu kita belum tentu. Belum tentu. Ibu kita orang paling sayang sama kita, tapi ada yang lebih sayang daripada ibu kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Ayyub alaihissalam terkena penyakit bertahun-tahun, dia berdoa, "Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin." Dan ingatlah Ayyub ketika dia berdoa, dia berkata, "Ya Rabbku, aku terkena penderitaan dan engkau adalah Arhamur Rahimin." Arhamur Rahimin artinya, bahasa Indonesia artinya apa? Zat yang paling sayang di antara para penyayang. Artinya istri saya sayang sama saya, bapak saya sayang sama saya, ibu saya sayang sama saya, anak saya sayang sama saya, kakak saya sama saya, teman saya sayang sama saya, tapi mereka semua kalah. Arhamur Rahimin siapa? Allah. Yang paling penyayang kepadaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perlu husnudzon. Nah, kalau kita tahu Allah sayang sama kita, maka tidak mungkin Allah berikan kita yang buruk. Allah pasti pilihkan yang terbaik. Harus kita yakini. Harus kita yakini. Karena terkadang kebaikan kita sangka baik ternyata buruk. Sebagai contoh, Allah kisahkan dalam Al-Quran tentang diskusi antara Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa, Nabi Khadir naik sebuah kapal, perhatikan, naik sebuah kapal dalam surat Al-Kahf. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Mereka naik kapal, ternyata gratis. Orang-orang pemilik kapal bilang, "Oh, ini Khidir." Mereka kenal Khidir, mereka tidak kenal Musa. Ini Khidir orang baik. Sudah, naik kapal gratisan. Setelah turun dari kapal, ternyata Khidir merusak kapal tersebut. Musa heran. "Hai Khidir, kita naik gratis, kenapa kau rusak kapal itu? Kan kita gratis, kenapa rusak kapal itu?" Kata Nabi Khidir, "Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Saya akan bilang kau tidak sabar. Jangan dulu tanya, nanti saya jelasin. Nabi Khidir karena dia suka mengingkari kemungkaran, lihat ini kemungkaran, dia tidak sabar. Kemudian berjalan lagi, fantalaqa falaqiya gulaman faqatala. Kemudian ada anak lagi main-main, Nabi Khadir kemudian bunuh anak tersebut. Nabi Khadir pun diingkari oleh Musa. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kenapa kau bunuh anak ini? Dia tidak melakukan kesalahan. Kecuali bunuh orang lain boleh, dia enggak melakukan kesalahan. Setelah itu Nabi Khadir pun cerita, dia jelaskan. Kenapa saya rusakin kapal tersebut? Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Adapun kapal tersebut adalah milik orang-orang miskin yang mereka kerja di laut, yaitu sebagai nelayan. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di balik mereka, di belakang mereka ada raja yang suka merampas kapal-kapal yang bagus.
maka saya rusakin kapal ini sedikit, rusak sedikit, bukan banyak-banyak. Supaya kalau ada raja mau rampas kapal enggak jadi, ini kapal rusak, ngapain saya ambil? Dia akan mengambil kapal yang lain. Ternyata rusaknya sedikit kapal tersebut untuk menyelamatkan kapal tersebut agar tidak dirampas oleh raja. Adapun anak yang mati, kata Nabi Khadir, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Adapun anak ini yang mati tadi masih kecil, ya. Ini kalau besar sangat disayang oleh kedua orang tuanya dan orang tuanya beriman. Saking sayangnya ini anak bisa menggiring orang tuanya untuk melakukan maksiat bahkan kufur. Aku tidak mau ini anak nanti kalau besar menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran dan dalam kemaksiatan. Maka Allah akan ganti dengan anak yang lain. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan, yang lebih soleh wa aqraba rahmah, dan lebih sayang kepada keduanya. Allah ganti. Ini tadi kurang soleh, orang tuanya yang sayang. Allah ganti dengan sebaliknya. Ganti dengan anak yang soleh, yang sayang kepada orang tuanya. Iya tidak? Oleh karenanya, terkadang menurut kita baik, ternyata ujungnya apa? Buruk. Ini contoh. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kau tidak bisa memikirkan apa di balik keburukan tersebut, kebaikan apa, renungkanlah dua kisah ini. Pasti ada kebaikan meskipun tidak sadari. Yang penting sabar. Yang penting apa? Sabar. Jadi yang pertama, kita harus yakin Allah Maha sayang kepada kita. Namun ini ibu-ibu tidak akan bisa berlaku, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Orang yang suka maksiat susah dia untuk husnudzon, susah. Dia jarang sholat, jarang baca Quran, kerjanya nonton film Korea. Kemudian sudahlah. Seperti gini mau husnudzon susah. Ada sesuatu udah gelisah. Ini pasti wajar. Kenapa? Dia tidak terbiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang senantiasa salat malam, ada waktu baca Quran, salat 5 waktu, berzikir pagi petang, insyaallah mudah bagi dia husnudzon, mudah. Padahal hakikatnya Allah lebih sayang kepada kita. Tapi ingat, hamba tergantung persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita bisa sabar, kita yakin bahwasanya semua musibah ini siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Siapa yang mengizinkan terjadi musibah? Siapa? Allah. Siapa yang beriman, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Maksudnya beriman bahwasanya ini semua dari Allah. Kalau kita tahu musibah ini Allah yang kasih, kita tahu Allah ini dia maha dalam segalanya. Maka kata Ibnu Qayyim, ibarat dokter. Dokter tahu kita sedang sakit. Jadi musibah itu seperti obat. Dokter tahu kita sedang sakit. Maka dokter kasih resep obat yang mungkin kita enggak suka, mungkin pahit, mungkin harus begini, harus begitu. Tapi sang dokter tahu obatnya pas. Sehari 3 kali misalnya, dalam waktu sekian lama, nanti penghujungnya pasti indah. Maka sungguhnya kita ini banyak penyakit dalam diri kita. Maka Allah kasih musibah. Yang kasih musibah ngerti betul apa yang penyakit dalam diri kita. Berapa lamanya, tingkat level musibahnya Allah tahu. Ini mampu dan ini cukup berapa lama. Nanti dia akan lebih baik. Karena kalau kita tidak dikasih musibah, kita ini akan terkena banyak penyakit. Dia adanya penyakit Fir'aun, sombong dan angkuh. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu misalnya dagang, tidak pernah rugi, selalu untung terus, kira-kira ujub atau tidak? Ujub. Ibu-ibu kalau sehat, tidak pernah sakit, pasti saya ini ada sombongnya. Kalau ibu-ibu cantik melulu, tidak pernah jelek, wah itu sudah luar biasa. Makanya terkadang Allah kasih musibah-musibah agar menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Kadang kita bahkan terkadang Allah mentakdirkan seorang terjerumus dalam maksiat agar dia tidak ujub. Karena kalau dia selalu taat, apa orang itu? Terkadang di sini terjatuh. Allah kasih teguran. Terkadang dia menghina orang, dia terjatuh atas apa yang dia hinakan supaya dia sadar. Kau juga manusia seperti dia, agar dia tidak ujub. Jadi sebenarnya di balik musibah itu banyak sekali faedah-faedah yang mau kita renungkan. Yang penting yang kita tahu ini dari Allah. Ini dari Allah. Kalau Allah yang kasih, Allah tahu yang pas levelnya, kapan waktunya, Allah yang lebih tahu. Dengan syarat kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya ya
apa yang Allah takdirkan itu pasti lebih baik bagi kita jika kita bersabar. Ada sebuah kisah yang masyhur ya, tapi saya tidak tahu akan kebenaran kisah ini, sekedar ilustrasi bahwasanya disebut ada seorang raja yang punya menteri yang sangat selalu husnudzon kepada Allah ya. Maka ketika terjadi musibah apapun dia selalu berkata al khair khairatullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Selalu demikian. Selalu demikian. Suatu saat sang raja sedang makan, tahu-tahu kemudian tangannya kepotong atau kena sesuatu, akhirnya terluka. Maka menteri tersebut berkata, wahai raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Raja pun marah. Waduh, tangan saya buntung, jari saya buntung, kau bilang terbaik. Penjarakan menteri ini. Akhirnya menterinya pun di penjara. Ketika di penjara dia bilang juga, yang terbaik adalah pilihan Allah. Dia di penjara. Akhirnya sang raja dengan tangannya yang hilang satu jarinya karena kecelakaan, maka dia pun keluar bersama anak buahnya berburu. Akhirnya mereka keluar dari daerah kekuasaan mereka karena mengejar bunuh. Akhirnya dia ditangkap oleh sekelompok orang yang menangkap manusia dari suku yang lain untuk dipersembahkan kepada arwah. Ditangkaplah sang raja ini. Kemudian sudah disiapkan untuk disembahkan kepada roh-roh sembahan mereka. Ternyata didapati, ternyata tangannya, jarinya ada yang hilang. Kata mereka, tidak bisa. Kalau mau jadi tumbal atau jadi sesembahan, harus lengkap tubuhnya. Ini guys, lepasin aja. Akhirnya dia lepas. Pulanglah dia. Akhirnya dia baru sadar perkataan menteri tadi. Benar. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata lebih baik. Ternyata jari tersebut putus, ada hikmahnya di balik itu, tidak jadi tumbal. Dia segera keluarkan menteri. Dia bilang, menteri benar perkataanmu. Tapi kamu kenapa waktu di penjara bilang lebih baik? Kata menteri, kalau saya tidak di penjara, saya pasti ikut temani engkau sana berburu. Saya pasti juga mati di sana. Ini segera ilustrasi, wallah alam akan kebenaran kisahnya. Intinya seorang belajar untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan tadi, kalau sabar pasti, saya bukan bilang main-main. Saya bersumpah demi Allah, kalau kita bersabar pasti ujungnya lebih apa? Lebih baik, pasti. Dan itu pengalaman hidup banyak. Cuma tidak mungkin kita ceritakan di sini. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu bisa menjadi wanita-wanita yang salehah di surga kelak, dikumpulkan bersama suami dan anak-anak dan semua kerabat. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.